Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hanya dengan rahmatnya kita dapat berjumpa kembali di channel Fadilah Doa dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah terus melimpahkan nikmat kesehatan, melapangkan rezeki, dan memudahkan segala urusan para sahabat sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Selawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi panutan terbaik dalam menjalani kehidupan ini. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak, dan doa-doa kita lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salah satu amalan sunnah yang sangat dianjurkan adalah sholat duha. Sholat ini memiliki keutamaan dan manfaat yang luar biasa, baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat. Sebagai seorang muslim, kita sepatutnya melaksanakan ibadah ini secara rutin untuk mendekatkan diri kepada Allah serta meraih berbagai keutamaan yang dijanjikan. Sholat duha memiliki begitu banyak keutamaan. Di antaranya setara dengan pahala 100 kali sholat wajib. Karena manfaatnya yang luar biasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa sholat duha adalah sholat yang dilakukan oleh para nabi, orang-orang yang jujur dan tulus, serta mereka yang gemar bertaubat. Setiap perintah Allah pasti mengandung hikmah, kebaikan, dan janjinya yang indah bagi mereka yang melaksanakannya. Rasulullah sendiri tidak pernah melewatkan sholat duha dalam kesehariannya. Jika kita ingin meraih kasih sayang Allah, ada banyak cara yang bisa kita tempuh. Salah satunya adalah dengan meneladani ajaran dan contoh dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, dengan mengikuti jejak beliau, kita akan mendapatkan ridho Allah. Salah satu amalan yang dapat membawa kita lebih dekat kepada ridhonya adalah melaksanakan sholat duha secara rutin. Meskipun sholat duha ini bersifat sunnah, namun karena kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan membalas kebaikan kita dengan lebih banyak lagi, bahkan lebih dari orang-orang yang tidak melaksanakannya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, manfaat melaksanakan sholat duha tidak hanya dirasakan dalam kehidupan dunia, tetapi juga akan membawa keberkahan di akhirat. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari sholat duha. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan mencukupi kebutuhan hambanya yang melaksanakan sholat duha dengan ikhlas hingga sore hari. Kedua, melalui sholat duha, dosa-dosa kita diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Ketiga, sholat duha dikenal sebagai sholat pembuka pintu rezeki. Dengan melaksanakannya secara rutin, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Keempat, melalui sholat duha, seorang hamba akan dijauhkan dari kefakiran dan kemiskinan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang rajin melaksanakan sholat duha, maka Allah akan menghapus kefakirannya dan mencatatnya sebagai orang yang selalu bersyukur.
Hadis riwayat Abu Dawud. Keutamaan yang kelima, sholat duha ini juga bisa sebagai pengganti sedekah dari tulang-tulang kita yang ada persendian di tubuh kita sebanyak 360 sendi yang juga membutuhkan untuk disedekahi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat duha dilaksanakan minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat, dengan setiap 2 rakaat diakhiri dengan salam. Waktu pelaksanaannya adalah setelah matahari terbit setinggi tombak hingga menjelang waktu zuhur. Berikut adalah tata cara sholat duha yang diajarkan Rasulullah. Dalam hati, niatkan untuk melaksanakan sholat duha karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lafalkan niat sesuai sunnah Rasulullah. Jika Anda ingin mengerjakan 2 rakaat, itu sudah cukup untuk mendapatkan manfaatnya. Pada rakaat pertama, setelah membaca surat Al-Fatihah, disunahkan membaca ayat kursi sebanyak 10 kali. Kemudian, pada rakaat kedua, setelah membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Dengan mengikuti panduan ini, Anda sudah menjalankan sholat duha sesuai dengan sunnah Rasulullah. Itulah hal yang paling penting untuk dilakukan agar kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar di dalam melaksanakan sholat duha, meskipun hanya 2 rakaat. Setelah selesai melaksanakan sholat duha, bacalah doa yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Artinya, ya Allah, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Bacaan ini dapat diulang sebanyak 100 kali. Selain itu, dianjurkan membaca doa pembuka pintu rezeki. Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Kafi, Ya Mughni, sebanyak 100 kali. Doa ini diyakini mampu mempermudah segala urusan rezeki dan mendatangkan keberkahan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mari kita jadikan sholat duha sebagai bagian dari rutinitas harian kita. Selain sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, sholat duha juga menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepadanya dan meraih ridhonya. Semoga dengan melaksanakan sholat duha secara rutin, kita senantiasa mendapatkan keberkahan hidup, dilapangkan rezeki, serta dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hanya dengan rahmatnya kita dapat berjumpa kembali di channel Fadilah Doa dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah terus melimpahkan nikmat kesehatan, melapangkan rezeki, dan memudahkan segala urusan para sahabat sekalian. Amin ya robbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang menjadi panutan terbaik dalam menjalani kehidupan ini. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak dan doa-doa kita lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salah satu amalan sunnah yang sangat dianjurkan adalah sholat duha. Sholat ini memiliki keutamaan dan manfaat yang luar biasa, baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat. Sebagai seorang muslim, kita sepatutnya melaksanakan ibadah ini secara rutin untuk mendekatkan diri kepada Allah serta meraih berbagai keutamaan yang dijanjikan. Sholat duha memiliki begitu banyak keutamaan. Di antaranya setara dengan pahala 100 kali sholat wajib. Karena manfaatnya yang luar biasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa sholat duha adalah sholat yang dilakukan oleh para nabi, orang-orang yang jujur dan tulus, serta mereka yang gemar bertaubat. Setiap perintah Allah pasti mengandung hikmah, kebaikan, dan janjinya yang indah bagi mereka yang melaksanakannya. Rasulullah sendiri tidak pernah melewatkan sholat duha dalam kesehariannya. Jika kita ingin meraih kasih sayang Allah, ada banyak cara yang bisa kita tempuh. Salah satunya adalah dengan meneladani ajaran dan contoh dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, dengan mengikuti jejak beliau, kita akan mendapatkan ridho Allah. Salah satu amalan yang dapat membawa kita lebih dekat kepada ridhonya adalah melaksanakan sholat duha secara rutin. Meskipun sholat duha ini bersifat sunnah, namun karena kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan membalas kebaikan kita dengan lebih banyak lagi, bahkan lebih dari orang-orang yang tidak melaksanakannya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, manfaat melaksanakan sholat duha tidak hanya dirasakan dalam kehidupan dunia, tetapi juga akan membawa keberkahan di akhirat. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari sholat duha. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan mencukupi kebutuhan hambanya yang melaksanakan sholat duha dengan ikhlas hingga sore hari. Kedua, melalui sholat duha, dosa-dosa kita diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Ketiga, sholat duha dikenal sebagai sholat pembuka pintu rezeki. Dengan melaksanakannya secara rutin, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Keempat, melalui sholat duha, seorang hamba akan dijauhkan dari kefakiran dan kemiskinan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang rajin melaksanakan sholat duha, maka Allah akan menghapus kefakirannya dan mencatatnya sebagai orang yang selalu bersyukur. Hadis riwayat Abu Dawud. Keutamaan yang kelima, sholat duha ini juga bisa sebagai pengganti sedekah dari tulang-tulang kita yang ada persendian di tubuh kita sebanyak 360 sendi yang juga membutuhkan untuk disedekahi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat duha dilaksanakan minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat. Dengan setiap 2 rakaat diakhiri dengan salam. Waktu pelaksanaannya adalah setelah matahari terbit, setinggi tombak hingga menjelang waktu zuhur. Berikut adalah tata cara sholat duha yang diajarkan Rasulullah.
Dalam hati, niatkan untuk melaksanakan sholat duha karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lafalkan niat sesuai sunnah Rasulullah. Jika Anda ingin mengerjakan 2 rakaat, itu sudah cukup untuk mendapatkan manfaatnya. Pada rakaat pertama, setelah membaca surat Al-Fatihah, disunahkan membaca ayat kursi sebanyak 10 kali. Kemudian, pada rakaat kedua, setelah membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Dengan mengikuti panduan ini, Anda sudah menjalankan sholat duha sesuai dengan sunnah Rasulullah. Itulah hal yang paling penting untuk dilakukan agar kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar di dalam melaksanakan sholat duha, meskipun hanya 2 rakaat. Setelah selesai melaksanakan sholat duha, bacalah doa yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Artinya, ya Allah, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Bacaan ini dapat diulang sebanyak 100 kali. Selain itu, dianjurkan membaca doa pembuka pintu rezeki. Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Kafi, Ya Mughni sebanyak 100 kali. Doa ini diyakini mampu mempermudah segala urusan rezeki dan mendatangkan keberkahan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mari kita jadikan sholat duha sebagai bagian dari rutinitas harian kita. Selain sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, sholat duha juga menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepadanya dan meraih ridhonya. Semoga dengan melaksanakan sholat duha secara rutin, kita senantiasa mendapatkan keberkahan hidup, dilapangkan rezeki, serta dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hanya dengan rahmatnya kita dapat berjumpa kembali di channel Fadilah Doa dalam keadaan sehat wal afiat. Semoga Allah terus melimpahkan nikmat kesehatan, melapangkan rezeki, dan memudahkan segala urusan para sahabat sekalian. Amin ya robbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panutan terbaik dalam menjalani kehidupan ini. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak dan doa-doa kita lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salah satu amalan sunnah yang sangat dianjurkan adalah sholat duha. Sholat ini memiliki keutamaan dan manfaat yang luar biasa, baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat. Sebagai seorang muslim, kita sepatutnya melaksanakan ibadah ini secara rutin untuk mendekatkan diri kepada Allah serta meraih berbagai keutamaan yang dijanjikan.
Sholat duha memiliki begitu banyak keutamaan. Di antaranya setara dengan pahala 100 kali sholat wajib. Karena manfaatnya yang luar biasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa sholat duha adalah sholat yang dilakukan oleh para nabi, orang-orang yang jujur dan tulus, serta mereka yang gemar bertaubat. Setiap perintah Allah pasti mengandung hikmah, kebaikan, dan janjinya yang indah bagi mereka yang melaksanakannya. Rasulullah sendiri tidak pernah melewatkan sholat duha dalam kesehariannya. Jika kita ingin meraih kasih sayang Allah, ada banyak cara yang bisa kita tempuh. Salah satunya adalah dengan meneladani ajaran dan contoh dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, dengan mengikuti jejak beliau, kita akan mendapatkan ridho Allah. Salah satu amalan yang dapat membawa kita lebih dekat kepada ridhonya adalah melaksanakan sholat duha secara rutin. Meskipun sholat duha ini bersifat sunnah, namun karena kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan membalas kebaikan kita dengan lebih banyak lagi, bahkan lebih dari orang-orang yang tidak melaksanakannya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, manfaat melaksanakan sholat duha tidak hanya dirasakan dalam kehidupan dunia, tetapi juga akan membawa keberkahan di akhirat. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari sholat duha. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan mencukupi kebutuhan hambanya yang melaksanakan sholat duha dengan ikhlas hingga sore hari. Kedua, melalui sholat duha, dosa-dosa kita diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Ketiga, sholat duha dikenal sebagai sholat pembuka pintu rezeki. Dengan melaksanakannya secara rutin, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Keempat, melalui sholat duha, seorang hamba akan dijauhkan dari kefakiran dan kemiskinan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang rajin melaksanakan sholat duha, maka Allah akan menghapus kefakirannya dan mencatatnya sebagai orang yang selalu bersyukur. Hadis riwayat Abu Dawud. Keutamaan yang kelima, sholat duha ini juga bisa sebagai pengganti sedekah dari tulang-tulang kita yang ada persendian di tubuh kita sebanyak 360 sendi yang juga membutuhkan untuk disedekahi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat duha dilaksanakan minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat. Dengan setiap 2 rakaat diakhiri dengan salam. Waktu pelaksanaannya adalah setelah matahari terbit setinggi tombak hingga menjelang waktu zuhur. Berikut adalah tata cara sholat duha yang diajarkan Rasulullah. Dalam hati, niatkan untuk melaksanakan sholat duha karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lafalkan niat sesuai sunnah Rasulullah. Jika Anda ingin mengerjakan 2 rakaat, itu sudah cukup untuk mendapatkan manfaatnya. Pada rakaat pertama, setelah membaca surat Al-Fatihah, disunahkan membaca ayat kursi sebanyak 10 kali. Kemudian, pada rakaat kedua, setelah membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Dengan mengikuti panduan ini, Anda sudah menjalankan sholat duha sesuai dengan sunnah Rasulullah. Itulah hal yang paling penting untuk dilakukan agar kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar di dalam melaksanakan sholat duha, meskipun hanya 2 rakaat.
Setelah selesai melaksanakan sholat duha, bacalah doa yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Artinya, ya Allah, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Bacaan ini dapat diulang sebanyak 100 kali. Selain itu, dianjurkan membaca doa pembuka pintu rezeki. Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Kafi, Ya Mughni, sebanyak 100 kali. Doa ini diyakini mampu mempermudah segala urusan rezeki dan mendatangkan keberkahan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mari kita jadikan sholat duha sebagai bagian dari rutinitas harian kita. Selain sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, sholat duha juga menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepadanya dan meraih ridhonya. Semoga dengan melaksanakan sholat duha secara rutin, kita senantiasa mendapatkan keberkahan hidup, dilapangkan rezeki, serta dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hanya dengan rahmatnya kita dapat berjumpa kembali di channel Fadilah Doa dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah terus melimpahkan nikmat kesehatan, melapangkan rezeki, dan memudahkan segala urusan para sahabat sekalian. Amin ya robbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi panutan terbaik dalam menjalani kehidupan ini. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak dan doa-doa kita lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salah satu amalan sunnah yang sangat dianjurkan adalah sholat duha. Sholat ini memiliki keutamaan dan manfaat yang luar biasa, baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat. Sebagai seorang muslim, kita sepatutnya melaksanakan ibadah ini secara rutin untuk mendekatkan diri kepada Allah serta meraih berbagai keutamaan yang dijanjikan. Sholat duha memiliki begitu banyak keutamaan. Di antaranya setara dengan pahala 100 kali sholat wajib. Karena manfaatnya yang luar biasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa sholat duha adalah sholat yang dilakukan oleh para nabi, orang-orang yang jujur dan tulus, serta mereka yang gemar bertaubat. Setiap perintah Allah pasti mengandung hikmah, kebaikan, dan janjinya yang indah bagi mereka yang melaksanakannya. Rasulullah sendiri tidak pernah melewatkan sholat duha dalam kesehariannya. Jika kita ingin meraih kasih sayang Allah, ada banyak cara yang bisa kita tempuh. Salah satunya adalah dengan meneladani ajaran dan contoh dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Insya Allah, dengan mengikuti jejak beliau, kita akan mendapatkan ridho Allah. Salah satu amalan yang dapat membawa kita lebih dekat kepada ridhonya adalah melaksanakan sholat duha secara rutin. Meskipun sholat duha ini bersifat sunnah, namun karena kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah, Allah akan membalas kebaikan kita dengan lebih banyak lagi, bahkan lebih dari orang-orang yang tidak melaksanakannya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, manfaat melaksanakan sholat duha tidak hanya dirasakan dalam kehidupan dunia, tetapi juga akan membawa keberkahan di akhirat. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari sholat duha. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan mencukupi kebutuhan hambanya yang melaksanakan sholat duha dengan ikhlas hingga sore hari. Kedua, melalui sholat duha, dosa-dosa kita diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Ketiga, sholat duha dikenal sebagai sholat pembuka pintu rezeki. Dengan melaksanakannya secara rutin, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Keempat, melalui sholat duha, seorang hamba akan dijauhkan dari kefakiran dan kemiskinan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang rajin melaksanakan sholat duha, maka Allah akan menghapus kefakirannya dan mencatatnya sebagai orang yang selalu bersyukur. Hadis riwayat Abu Dawud. Keutamaan yang kelima, sholat duha ini juga bisa sebagai pengganti sedekah dari tulang-tulang kita yang ada persendian di tubuh kita sebanyak 360 sendi yang juga membutuhkan untuk disedekahi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat duha dilaksanakan minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat. Dengan setiap 2 rakaat diakhiri dengan salam. Waktu pelaksanaannya adalah setelah matahari terbit setinggi tombak hingga menjelang waktu zuhur. Berikut adalah tata cara sholat duha yang diajarkan Rasulullah. Dalam hati, niatkan untuk melaksanakan sholat duha karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lafalkan niat sesuai sunnah Rasulullah. Jika Anda ingin mengerjakan 2 rakaat, itu sudah cukup untuk mendapatkan manfaatnya. Pada rakaat pertama, setelah membaca surat Al-Fatihah, disunahkan membaca ayat kursi sebanyak 10 kali. Kemudian, pada rakaat kedua, setelah membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Dengan mengikuti panduan ini, Anda sudah menjalankan sholat duha sesuai dengan sunnah Rasulullah. Itulah hal yang paling penting untuk dilakukan agar kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar di dalam melaksanakan sholat duha, meskipun hanya 2 rakaat. Setelah selesai melaksanakan sholat duha, bacalah doa yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Artinya, ya Allah, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Bacaan ini dapat diulang sebanyak 100 kali. Selain itu, dianjurkan membaca doa pembuka pintu rezeki. Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Kafi, Ya Mughni sebanyak 100 kali. Doa ini diyakini mampu mempermudah segala urusan rezeki dan mendatangkan keberkahan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah,
Mari kita jadikan sholat duha sebagai bagian dari rutinitas harian kita. Selain sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, sholat duha juga menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepadanya dan meraih ridhonya. Semoga dengan melaksanakan sholat duha secara rutin, kita senantiasa mendapatkan keberkahan hidup, dilapangkan rezeki, serta dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hanya dengan rahmatnya kita dapat berjumpa kembali di channel Fadilah Doa dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah terus melimpahkan nikmat kesehatan, melapangkan rezeki, dan memudahkan segala urusan para sahabat sekalian. Amin ya robbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panutan terbaik dalam menjalani kehidupan ini. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak dan doa-doa kita lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salah satu amalan sunnah yang sangat dianjurkan adalah sholat duha. Sholat ini memiliki keutamaan dan manfaat yang luar biasa, baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat. Sebagai seorang muslim, kita sepatutnya melaksanakan ibadah ini secara rutin untuk mendekatkan diri kepada Allah serta meraih berbagai keutamaan yang dijanjikan. Sholat duha memiliki begitu banyak keutamaan. Di antaranya setara dengan pahala 100 kali sholat wajib. Karena manfaatnya yang luar biasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa sholat duha adalah sholat yang dilakukan oleh para nabi, orang-orang yang jujur dan tulus, serta mereka yang gemar bertaubat. Setiap perintah Allah pasti mengandung hikmah, kebaikan, dan janjinya yang indah bagi mereka yang melaksanakannya. Rasulullah sendiri tidak pernah melewatkan sholat duha dalam kesehariannya. Jika kita ingin meraih kasih sayang Allah, ada banyak cara yang bisa kita tempuh. Salah satunya adalah dengan meneladani ajaran dan contoh dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, dengan mengikuti jejak beliau, kita akan mendapatkan ridho Allah. Salah satu amalan yang dapat membawa kita lebih dekat kepada ridhonya adalah melaksanakan sholat duha secara rutin. Meskipun sholat duha ini bersifat sunnah, namun karena kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan membalas kebaikan kita dengan lebih banyak lagi, bahkan lebih dari orang-orang yang tidak melaksanakannya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, manfaat melaksanakan sholat duha tidak hanya dirasakan dalam kehidupan dunia, tetapi juga akan membawa keberkahan di akhirat. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari sholat duha.
Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan mencukupi kebutuhan hambanya yang melaksanakan sholat duha dengan ikhlas hingga sore hari. Kedua, melalui sholat duha, dosa-dosa kita diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Ketiga, sholat duha dikenal sebagai sholat pembuka pintu rezeki. Dengan melaksanakannya secara rutin, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Keempat, melalui sholat duha, seorang hamba akan dijauhkan dari kefakiran dan kemiskinan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang rajin melaksanakan sholat duha, maka Allah akan menghapus kefakirannya dan mencatatnya sebagai orang yang selalu bersyukur. Hadis riwayat Abu Dawud. Keutamaan yang kelima, sholat duha ini juga bisa sebagai pengganti sedekah dari tulang-tulang kita yang ada persendian di tubuh kita sebanyak 360 sendi yang juga membutuhkan untuk disedekahi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat duha dilaksanakan minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat, dengan setiap 2 rakaat diakhiri dengan salam. Waktu pelaksanaannya adalah setelah matahari terbit setinggi tombak hingga menjelang waktu zuhur. Berikut adalah tata cara sholat duha yang diajarkan Rasulullah. Dalam hati, niatkan untuk melaksanakan sholat duha karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lafalkan niat sesuai sunnah Rasulullah. Jika Anda ingin mengerjakan 2 rakaat, itu sudah cukup untuk mendapatkan manfaatnya. Pada rakaat pertama, setelah membaca surat Al-Fatihah, disunahkan membaca ayat kursi sebanyak 10 kali. Kemudian, pada rakaat kedua, setelah membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Dengan mengikuti panduan ini, Anda sudah menjalankan sholat duha sesuai dengan sunnah Rasulullah. Itulah hal yang paling penting untuk dilakukan agar kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar di dalam melaksanakan sholat duha, meskipun hanya 2 rakaat. Setelah selesai melaksanakan sholat duha, bacalah doa yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Artinya, ya Allah, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Bacaan ini dapat diulang sebanyak 100 kali. Selain itu, dianjurkan membaca doa pembuka pintu rezeki. Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Kafi, Ya Mughni sebanyak 100 kali. Doa ini diyakini mampu mempermudah segala urusan rezeki dan mendatangkan keberkahan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mari kita jadikan sholat duha sebagai bagian dari rutinitas harian kita. Selain sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, sholat duha juga menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepadanya dan meraih ridhonya. Semoga dengan melaksanakan sholat duha secara rutin, kita senantiasa mendapatkan keberkahan hidup, dilapangkan rezeki, serta dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hanya dengan rahmat-Nya kita dapat berjumpa kembali di channel Fadilah Doa dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah terus melimpahkan nikmat kesehatan, melapangkan rezeki, dan memudahkan